Selanjutnya nomor 297 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal li fi bani Abi Salamah ajrun an unfika alaihim walastu bitarikatihim hakada wala hakada innama hum baniyya." Faqala na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan memperoleh pahala kalau saya menafkahi putra-putra Abu Salamah? Saya tidak membiarkan mereka begini dan begitu. Mereka adalah anak-anakku juga. Maka beliau SAW bersabda, ya, kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Hadits ini muttafaqun alaih atau riwayatkan Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah, teman-teman sekalian, radhiyallahu anha adalah ummul mu'minin. Salah satu istri Nabi SAW. Tapi sebelum menikah dengan Nabi SAW, ada suami pertama diberikan julukan Abu Salamah. Ya, Abu Salamah seorang laki-laki yang soleh. Tapi meninggal, kemudian setelah lewat masa iddah, Ummu Salamah lah ini yang disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari. Dia mendengarkan hadis Nabi SAW. Siapa yang ditimpa musibah, kemudian dia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini dan gantikan dengan lebih baik daripadanya. Maka Allah akan ubah kesedihannya atau masalahnya menjadi kesenangan. Maka dia pun mengamalkan sambil bertanya. Dia bilang, saya amalkan doa ini selama 3 bulan. Saya bertanya-tanya kira-kira siapa pengganti Abu Salamah. Setelah itu, kata beliau radhiyallahu anha, saya yakin dengan doa ini setelah datang lamaran Nabi SAW. Nabi SAW lebih afdal daripada Abu Salamah. Dan dia membawa anak-anak Abu Salamah, termasuk Salamah sendiri. Anda pernah dengarkan hadis Nabi SAW tentang perintah untuk makan tangan kanan, baca bismillah, makan tangan kanan dan makan apa yang di hadapan kita. Itu adalah perkataan Nabi SAW kepada Salamah, anak dari istri beliau yang dibawa dari suami pertama. Ya. Maka pada saat lagi duduk bersama Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah kalau mau makan. Wa qul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa qul bi mayalik, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Bagaimana Nabi SAW mendidik anak, ya tirinya ya, anak dari istrinya, anak bawaan istrinya. Nah di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah aku dapat pahala kalau aku juga membiayai anak-anaknya Abu Salamah? Dan ini termasuk adab yang luar biasa dari Ummu Salamah. Dia tidak mengatakan anak-anakku. Dia tetap mengatakan pada suaminya sekarang, yaitu Nabi SAW, anak-anaknya Abu Salamah. Maksudnya anak-anak suami saya yang pertama. Ya. Selain untuk menjaga perasaan Nabi SAW, dia juga mengatakan, menjelaskan supaya hukumnya jelas, ini adalah anaknya Abu Salamah. Suami saya yang dulu, sekarang saya sudah nikah dengan anda. Apakah kalau saya ikut menginfaki, memberikan kebutuhan mereka, saya juga dapat pahala? Maka kata Nabi SAW, ya, na'am, laki ajrun ma anfaqti alaihim. Kau akan dapat pahala dari apa yang kau infakkan kepada mereka. Baik, kita coba ambil pelajaran teman-teman dari 3 buah hadis ini. Yang pertama, kewajiban seorang tua menafkahi keluarganya, ya, terutama suami ataupun ayah kalau sudah punya anak. Dan kalau si ayah pun sudah meninggal, maka si ibu punya kewajiban memberikan kepada anaknya semampunya. Baik dia dapat dari suaminya yang kedua, yang dia nikah sekarang, ataupun dia berusaha bekerja. Pelajaran yang kedua, besarnya pahala menginfakkan harta buat keluarga. Di 3 hadis ini sekalian ya, pelajaran yang kedua, yaitu bagaimana menginfakkan harta kepada keluarga itu lebih besar pahalanya dibandingkan infak yang lain, ya, infak yang lain. Nah, ini termasuk pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang ketiga adalah menginfakkan harta buat keluarga ini harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya. Sehingga kita harus sibukkan dulu diri kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, baru kemudian kita berinfak di tempat lain. Hadis selanjutnya nomor 298 dan insya Allah kita selesaikan sampai 301 ya. Bunyinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang yang telah kita sebutkan di awal kitab dalam bab niat ya. Jadi ini cuma potongannya saja, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah kamu membelanjakan satu nafkah, maksudnya sekecil apapun harta yang kau keluarkan, dengan maksud untuk mencari wajah Allah, karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya, sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu. Hadis ini muttafaqun alaih.
Jadi setiap suami kalau dengar hadis ini teman-teman sekalian, sepotong roti, sepotong buah, ya, sesendok gula, madu, kopi, teh, bumbu-bumbu masakan, air yang Anda siapkan di rumah, listrik yang dipakai, semuanya itu pahala. Semuanya itu pahala. Maka di rumah kita sebenarnya sudah luar biasa sumber untuk mendapatkan surga itu. Jadi yang di luar ini sudah tambahan semua. Renungi baik-baik teman-teman sekalian. Nabi SAW memberikan perumpamaan di sini, dan tidak ada sesuatu yang kau infakkan di jalan Allah, tapi syaratnya itu ya. Faedah pertama dari hadis adalah untuk mendapatkan keutamaan semuanya, keutamaan bersedekah berinfak di jalan Allah ini adalah harus ikhlas karena Allah. Jadi kita memberikan istri karena Allah, kita memberikan anak-anak karena Allah, kita memberikan orang lain, orang miskin, apa saja karena Allah. Itu baru ada pahala, baru dapat keutamaan semuanya. Pelajaran kedua adalah walaupun hal yang kecil akan ada pahalanya. Termasuk Nabi SAW memberikan gambaran di sini, walaupun sepotong makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Ya, di mulut istrimu. Ya. Ini termasuk juga bagian daripada hal yang dianjurkan untuk menyuapkan makanan ke mulut istri, ataupun ibarat atau kiasan dia makan makanan sendiri, tapi ini selama dari kita sumbernya akan dapat pahala. Ini berita gembira. Ini berita gembira bagaimana setiap suami sebenarnya harusnya bangga, ya, bukan sombong di sini, tapi dia bangga kalau dia bisa memberikan keluarganya biaya, karena justru dengan itu dia panen pahala di sisi Allah SWT. Agar asal ingat syaratnya harus ikhlas. Kemudian hadis nomor 299 dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Apabila seseorang menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah yang dia maksudkan untuk mencari pahala, maka nafkah itu baginya adalah sedekah. Jadi ini mirip dengan tadi maknanya, maksudnya kalau dia betul-betul mencari pahala karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pahala. Utamanya semua akan didapatkan. Dan ingat tadi firman Allah surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan dan Allah, pasti dia akan ganti. Allah akan ganti, dan Allah kalau ganti, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah berikan balasan tanpa ada hisabnya. Ya. Di sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian, bahwasanya kalau seorang istri ingin berbagi dengan suaminya adalah pahala juga. Jadi bukan hanya suami saja ini. Misal ada seorang istri, Allah berikan dia kekayaan, dia mau berbagi dengan suaminya, bagus. Pernah terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud orang miskin, istrinya termasuk orang yang mampu, orang kaya. Kemudian dia mau bersedekah, dia tanya kepada suaminya, kira-kira siapa yang saya sedekahkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau jauh-jauh, kepada saya saja? Kata istrinya, baiklah, coba tanyakan kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi SAW, ternyata ya, memang Nabi SAW memang Nabi SAW mengatakan, ya boleh. Ya. Maka istrinya pun memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Intinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian, dua buah hadis yang terakhir ya, tapi bahasanya syarahnya berbeda, yaitu hadis nomor 300. Ini tentang ancaman orang yang membengkalikan nafkah. Dia punya kemampuan tapi dia tidak mau memberi ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu." Cukuplah seseorang memikul dosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Artinya, kata para ulama, ini adalah besar sekali dosanya. Imam Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, membengkalikan nafkah istri. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan makna yang senada, yaitu sabda Nabi SAW, "Kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutah." Cukuplah seseorang menanggung dosa apabila dia menahan makanan dari orang yang menjadi tanggungannya. Tadi sudah saya kasih gambaran teman-teman sekalian, walaupun sepotong roti, ya, sebungkus roti, kue, itu aja Anda bisa hari itu. Anda juga jika lapar, ada istri dan anak di rumah, tetap Anda bawa pulang, bagi dengan mereka. Insya Allah ada berkah. Sampai Nabi SAW mengatakan makanan diletakkan untuk 2 orang cukup untuk 3, untuk 3 orang cukup untuk 4. Allah berikan keberkahan. Yang penting niatnya ingin berbagi. Ya. Kita temukan ada sebagian suami begitu, subhanallah, dalam kondisi dia mencari nafkah di luar, setengah mati, panas segala macam, dia nggak dapat kecuali sebungkus makanan, mungkin kebutuhan orang kasih, dia nggak makan.
Dia tunggu dia pulang ke rumahnya baru dia makan sama istri anaknya, walaupun pas-pasan. Ini juga pelajaran teman-teman bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat Anda rezeki. Setiap hari makanan melimpah. Syukurilah. Ya, syukuri nikmat itu. Anda buka kulkas ada makanan, Anda di rumah pakai AC, Anda masuk kamar mandi air ada. Semua ada. Itu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat berapa banyak saudara-saudara kita sekarang di Palestina, ada di Syria sekarang, susah hidup mereka. Gitu ya. Saya cuplikan di Syria sekarang orang makan dari bekas-bekas roti yang sudah kering bercampur dengan tanah, dikorek tanah itu dengan anak kecil karena mereka tidak punya makanan. Allah musta'an. Nah, sebaliknya kita di Indonesia lagi melimpah nikmat Allah SWT begini, kadang-kadang kita buang-buang makanan. Akhi dan ukhti, ambil makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan di atas kemampuan kita. Kalau kita masih lapar nanti kita tambah lagi. Jangan seperti orang yang tidak punya kontrol ya terhadap hawa nafsu sehingga makanan menumpuk di piring, dimakan lupa baca bismillah, tangannya pun bukan tangan kanan, jadi kacau semuanya. Ya. Hadis terakhir teman-teman sekalian tentang keutamaan juga orang yang berinfak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan infak itu. Tidak usah khawatir, makin besar Anda berikan maka makin besar Anda dapatkan. Ingat, saya sering bahasakan dalam masalah sedekah ya. Kalau Anda ingin mendapatkan ikan paus, Anda harus pakai kapal tanker yang besar. Tidak bisa Anda pakai kail kecil. Kail kecil, ikan kecil juga. Anda berinfak kecil, Anda akan dapat kecil. Kecuali memang cuma itu kemampuan Anda. Anda mau besar, infak. Royal di jalan Allah SWT. Ingat hadis tadi saya bilang, hadis sahih, hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Anda juga bisa kembali ke ceramah kami, ada di playlist YouTube insya Allah itu. Khusus tentang keajaiban sedekah. Panjang lebar saya jelaskan insya Allah. Dengan izin Allah SWT, bukan dari saya, dari Allah SWT tentang masalah keutamaan sedekah dan perkataan para salafus saleh tentang masalah itu juga bagaimana banyaknya bukti-bukti di lapangan dengan sedekah. Ada orang sembuh penyakitnya, ada orang lunas utangnya, ada segala macam permasalahan selesai dengan sedekah. Hadis terakhir dalam bahasan kita teman-teman di bab ke-36 ya, masalah menafkahi keluarga, yaitu hadis nomor 301, urutan dari awal kita belajar. Ini ada dua buah riwayat di sini. Ditulis itu ada A ada B ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak ada hari di mana para hamba memasuki waktu pagi di hari itu melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Ini riwayat luar biasa ini ya. Bagaimana setiap pagi Allah turunkan dua malaikat khusus untuk berdoa. Dan dua malaikat ini mustajab. Karena sifat mereka kata Allah SWT, la ya'sunallaha ma'amarum wa yafa'luna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Maka ada dua malaikat setiap pagi diturunkan. Kita tidak lihat mereka tapi mereka berdoa. Yang satu mendoakan orang yang berinfak. Ya Allah, luaskanlah, ya, lapangkanlah, berilah ganti orang yang berinfak. Berapapun Anda keluarkan, maka Allah ganti. Dan itu berlipat ganda balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang ya, bakhil, yang pelit, justru orang minta dia tahan. Tidak mungkin teman-teman sekalian ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bertemu dengan orang kecuali Allah inginkan dia pahala di situ. Maka jangan Anda sia-siakan. Bantu semampu Anda siapapun yang minta. Kecuali Anda sudah temuin seseorang dan ternyata dia punya masalah banyak, itulah itu urusan dia. Nanti Anda sudah coba bantu ternyata dia suka menipu, tetap dia bohong segala macam, bukan urusan kita lagi. Ya. Kemudian yang masih di nomor 301 hadis riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, al-yadul ulya khairu min yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhahri gina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari kecukupan atau di atas kecukupan. Barang siapa yang berusaha mensucikan diri
dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan mensucikan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita coba bedah hadis ini. Sabda Nabi SAW, al-yadul ulya khairu min yadis sufla, menandakan kepada kita bahwasanya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi selama Anda bisa selalu yang memberi, itu sangat luar biasa. Dan jangan pernah Anda meminta, kecuali dalam keadaan darurat, jangan meminta. Kalau Anda diberi oleh orang lain, Nabi SAW menerima hadiah. Tapi kalau kita yang mengemis, masuk rumah, ada penyakit orang, masuk ke rumah orang, ini bagus ya, buat saya aja ya, ini ya buat saya saja ya, gitu. Kadang-kadang membuat tuan rumah jadi nggak enak itu. Mungkin itu kesukaan dia, gelas itu atau piring itu atau sendok itu atau hiasan itu, tapi hanya diminta jadi muhraj, jadi nggak enak gitu. Saya pernah bertemu dengan satu orang datang ke rumah, setelah Allah berikan hidayah gitu. Kebetulan kami transaksi jual beli, memang barang itu cukup mahal, ya, waktu itu kayu gaharu. Kemudian dia pengusaha, saya tahu pengusaha gitu. Tapi dia coba bilang, mana yang bagus-bagus gitu. Saya coba keluarkan beberapa produk, terus dia bilang, ini bisa nggak saya minta? Tadinya dia pancing orang untuk transaksi jual beli, ternyata dia mau minta gitu. Dan yang dia minta ini memang yang sangat mahal harganya gitu. Walaupun alhamdulillah saya kasih. Tapi akhirnya membuat orang muhraj, orang jadi kayak tidak enak gitu ya. Dan ini bahaya. Dalam sebuah hadis lain, siapa yang membuka pintu-pintu minta-minta, Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Dan ternyata subhanallah, Allah uji orang itu setelah beberapa waktu. Saya lihat mungkin dia lakukan juga dengan teman-teman yang lain. Saya dapat berita dia kena penyakit. Dan penyakitnya itu akhirnya menghabiskan harta dia. Ya, dan dia akhirnya tidak bisa bekerja. La haula wa la quwata illa billah. Jadi untuk apa? Kalau kita diberi silakan. Kalau meminta tidak. Kalau kita mengajukan sesuatu, kita mau melamar kerja lain, tapi kita masukkan sini, ada orang penyakit, selalu minta saja kerjanya. Sehingga akhirnya jadi malas, nggak mau bekerja. Ini yang dimaksud di sini. Dan kalau Anda selalu memberi, Allah akan muliakan Anda. Makanya dikatakan dalam potongan hadis, yadul ulya khairu min yadis sufla. Potongan kedua dari hadis yang perlu kita pelajari adalah wabda miman ta'ul. Dan mulai dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ini jadi saksi bahasan kita dari awal tadi. Istri, anak, ya, orang tua, saudara-saudara yang terdekat. Dahulukan mereka semua. Selanjutnya, wa khairu sadaqati ma kana an dhahril ghina. Dan sedekah yang paling bagus justru dikatakan di sini adalah yang lebih dari batas kecukupan. Ada keputusan nomor 303 yang dimaksud sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang setelah dia menyisakan kadar kecukupan untuk keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wabda liman ta'ul. Dahulukan orang yang menjadi tanggungan. Maksudnya sedekah yang bagus selain daripada keluargamu adalah yang kalau sudah kau cukupkan buat mereka. Sudah selesai istri sama anakmu kebutuhan dasarnya, maka sedekahkan kepada orang lain. Ya. Kemudian ini tambahan saksi bahasan kita, potongan keempat dari hadis, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari minta-minta mengemis, maka Allah akan muliakan dia. Ya, Allah akan muliakan dia. Kalau Anda mau, Anda kasih jasa, bekerja, kemudian Anda terima balasan. Nah, itu yang benar. Tapi kapan Anda cuma tahu ngulurkan tangan, terus orang akan terganggu. Mungkin orang nanti akhirnya akan menjatuhkan wibawa orang, menjatuhkan wibawanya karena selalu minta-minta sama orang. Ada tema ceramah saya sarankan teman-teman ikuti, bisa lihat di playlist insya Allah YouTube itu. Katakan iya untuk sukses. Nah, itu banyak sekali motivasi di situ kami sampaikan tentang masalah bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang mulia, orang yang memberi, orang yang bekerja, orang yang inovatif, kreatif, ya. Sehingga dia justru yang memberi. Kalau hari ini Anda sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat, Anda harus mengubah tahun depan Anda adalah muzaki yang mengeluarkan zakat. Hari ini Anda masih harus utang, nanti besok Anda yang mengutangkan kepada orang lain. Jadi kita lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian potongan terakhir yang kelima adalah وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikannya kecukupan. Ya, artinya dia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang melimpah yang Allah berikan, maka Allah juga akan menjadi pencukup baginya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kita akan buka pertanyaan setelah ini. Dan kita akan lanjut nanti pertemuan akan datang di pasal atau bab ke-37. Masalah bab memberi infak dari sesuatu yang disukai dan baik. Artinya bagaimana kita nanti fokus bahasan insyaAllah di pertemuan akan datang. Tentang kalau kita berikan yang terbaik. Maka itu insyaAllah pahalanya jauh lebih besar. Ya.